Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat tahun baru saya ucapkan buat kita semua. Dan selamat kita bertemu kembali dalam program Renungan Pagi di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur kami kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami menikmati berkat-berkat-Mu. Tapi sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami rindu menerima kebenaran firman Tuhan. Hikmat Tuhan menjadi bagian kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami bisa memahaminya dengan baik dan menerapkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini renungan kebenaran firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Tema renungan pagi pada saat pagi hari ini adalah menghormati Tuhan dengan tubuh kita. Sekali lagi, menghormati Tuhan dengan tubuh kita. Di dalam ayat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka memuliakan Allah dengan tubuhnya. Kata memuliakan di sini dalam terjemahan aslinya itu memang bisa berarti adalah memuji dan juga menghormati. Jadi memuliakan Allah dengan tubuhmu ini bisa artinya adalah hormati Tuhan dengan tubuhmu. Kenapa kita harus menghormati Tuhan melalui tubuh kita? Jelas dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya tadi, ayat sebelumnya, bahwa kita ini adalah bait Allah, di mana Roh Kudus Tuhan itu diam di dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar itu, dikatakan jelas tadi bahwa diri kita ini bukan milik kita lagi. Karena ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita menjadi hamba dosa, namun melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka kita ditebus. Dan harganya sudah lunas dibayar, kata firman Tuhan tadi. Kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Kita dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Dan kita sudah lunas dibayar. Jadi kita ini, saya dan saudara bukan milik kita lagi. Tetapi kita adalah milik kepunyaannya Tuhan. Seperti ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Seperti seseorang yang mengizinkan orang lain untuk menempati rumahnya. Maka satu keinginan orang tersebut adalah supaya orang yang dia percayakan ini bisa merawat rumahnya dengan baik. Artinya seperti ini, jika ada atapnya yang bocor, maka orang tersebut tidak akan membiarkan begitu saja, tapi atap ini akan diperbaiki. Atau ada catnya yang mungkin sudah mulai terkelupas, maka si orang tersebut yang dipercayakan ini akan memperbaiki atau mengecat ulang. Atau kalau ada bolong-bolong di temboknya, maka akan diperbaiki. Nah, seperti itu. Jadi satu keinginan si pemilik rumah bagi orang yang dia percayakan adalah supaya orang tersebut bisa menjaga dan merawat rumahnya dengan baik. Sama halnya dengan saya dan saudara, Tuhan juga menginginkan kita supaya kita bisa menjaga dan merawat tubuh kita dengan baik, menjaga dan merawat bait Allah ini dengan baik. Karena Allah yang diam di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya, Tuhan tidak mau supaya kita berdiam diri saja membiarkan tubuh kita hancur sebagai bait Allah. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk kita menghormati Tuhan melalui tubuh kita?
Yang pertama adalah membiarkan atau menjaga, merawat tubuh ini supaya tetap sehat. Ya. Kenapa saya mengatakan begini? Tuhan menginginkan setiap orang itu memiliki kesehatan yang baik. Kalau Tuhan tidak memperhatikan kesehatan manusia, maka ketika dia ada di dunia ini dan saat ini ketika kita berdoa, maka Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita mengenai kesehatan. Pada saat dia ada di tengah-tengah bumi ini, ada banyak mujizat yang dilakukan melalui tentang kesehatan atau menyembuhkan orang lain, menyembuhkan orang yang sakit. Dan saat ini pun ketika kita berdoa, saat kita sakit kita berdoa, Tuhan menjamah kita dan kita disembuhkan oleh Tuhan. Dalam artian bahwa Tuhan menginginkan supaya semua orang memiliki tubuh yang sehat. Bagaimana supaya kita bisa menjaga tubuh kita yang sehat? Ini kalau di sekolah dulu ya. Ada 3 cara, mungkin ada banyak hal. Tapi yang perlu kita perhatikan untuk menjaga tubuh yang sehat ini adalah, yang pertama adalah mengenai makanan. Ya, artinya makan makanan yang bergizi dan sehat, bersih seperti itu ya. Menjaga pola makan. Dan ayat ini juga diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus ini tentang makanan ini di dalam ayat yang pasal 6 ayat 12 dan 13. Jelas dikatakan oleh Rasul Paulus, walaupun dia bebas tapi dia tidak akan dia tidak akan memakan segala sesuatunya kalau itu tidak mendatangkan kebaikan di dalam kehidupannya dan bagi orang lain. Ya, kita juga harus menjaga tubuh kita supaya tubuh kita ini tetap sehat dengan makanan-makanan yang baik. Kalau sudah tahu makanan itu tidak baik di dalam tubuh kita, jangan bilang oh sudah didoakan dan darah Yesus lebih berkuasa. Oh itu tidak baik. Itu mencobai Tuhan ya. Jadi kalau sudah tahu bahwa makanan itu tidak baik untuk kita konsumsi, jangan bilang oh sudah didoakan. Jangan ya. Hindari saja. Carilah makanan-makanan yang baik yang berguna untuk tubuh kita ini supaya tubuh kita ini tetap sehat. Ya. Lalu istirahat. Ada banyak orang yang saat ini kurang dalam beristirahat karena mungkin pola bekerjanya atau mungkin dengan jam kerja yang terlalu banyak sehingga bisa bekerja melebihi porsi yang seharusnya, sehingga yang dikorbankan itu adalah waktu untuk beristirahat. Sebenarnya Tuhan mau supaya kita ini mengingat ketika kita lelah dan letih, maka kita perlu beristirahat. Oleh sebab itu di dalam Matius 11 ayat 28-30 sampai 30 berkata bahwa marilah padaku yang letih dan lesu dan berbeban berat. Artinya Tuhan mau kita ketika kita letih, ketika kita lesu, ketika kita berbeban berat, kita meluangkan waktu kita untuk beristirahat. Ya. Ketika Tuhan pun selesai menciptakan bumi dengan segala isinya, maka di hari yang ke-7 dia beristirahat. Artinya ada waktu kita harus beristirahat. Saya tidak menghakimi orang yang lupa karena gila kerja sehingga lupa untuk beristirahat. Mungkin itu tuntutan di pekerjaan, tuntutan perekonomian, atau tuntutan lainnya. Tapi Tuhan mau supaya kita bisa mengatur waktu kita, supaya kita ada waktu untuk beristirahat, merawat tubuh ini. Lalu ada olahraga Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 memang berkata latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi saya yakin dan percaya ketika ayat itu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bukan berarti dia melarang Timotius untuk berolahraga. Saya yakin tidak. Memang terbatas gunanya untuk menjaga kesehatan tubuh kita saat ini kita ada di bumi ini. Ya, memang ini tidak berarti untuk seterusnya seperti itu ya, untuk di kehidupan yang kekal. Karena latihan badani itu kegunaannya selama kita hidup di dunia ini. Tapi saya yakin dan percaya Rasul Paulus tidak melarang Timotius untuk melakukan olahraga untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat di dalam Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa menjaga tubuh kita untuk tetap sehat karena hanya orang gila dan orang yang dirasuki oleh setan yang melukai atau menyakiti dirinya sendiri. Ini kita bisa lihat di dalam Markus 5 ayat yang kelima, bahwa orang gerasa yang dirasuki oleh roh jahat, dia memukuli dirinya dengan batu. Artinya, kalau orang yang sudah gila dan dirasuki oleh iblis,
maka dia tidak akan peduli dengan kesehatan tubuhnya. Wah, saya dan saudara harus peduli dengan kesehatan tubuh kita. Karena kita bukan orang gila dan kita bukan dirasuki oleh iblis. Ya, dan orang yang membinasakan, dan Tuhan membenci orang yang membinasakan bait Allah. Artinya orang yang tidak peduli dengan kesehatan tubuh ini, Tuhan tidak suka dengan orang tersebut. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Ya, jadi mari kita harus menjaga, menghormati Tuhan dengan menjaga kesehatan kita. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita menghormati Tuhan dengan tubuh kita ini adalah dengan menjaga tubuh kita supaya tetap kudus atau mengejar kekudusan itu di dalam hidup kita. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14, begini firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Selain kita menjaga tubuh kita untuk tetap sehat, kita juga harus menjaga tubuh kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus menjaga dan mengejar kekudusan itu? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Ya, tanpa kekudusan kita tidak bisa dekat dan bersekutu dengan Allah. Di dalam Mazmur 15 ayat 1 dan 12, ayat pertama dan ayat yang kedua. Tanpa kekudusan itu kita tidak bisa bersekutu atau mendekat kepada Allah, karena Allah itu adalah kudus. Sesuatu yang kudus dan sesuatu yang najis tidak bisa dipersatukan. Maka kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau mendekat dengan Tuhan, kita harus menjaga tubuh kita terlebih dahulu dalam kekudusan itu, supaya kita bisa mendekat kepada Tuhan. Ya, karena tanpa kekudusan itu dikatakan tadi tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan hidup kita ini tidak berguna di hadapan Tuhan kalau kita tidak menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Roma 12 ayat yang pertama, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di tahun ini mari kita memperhatikan tubuh kita, karena itu adalah cara kita menghormati Tuhan sebagai pemilik dari hidup kita ini, pemilik dari tubuh kita ini. Kita harus menjaga tubuh kita supaya kita tetap sehat di dalam Tuhan, dan kita harus tetap menjaga kekudusan kita supaya kita bisa bersekutu dan mendekat kepada Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu Tuhan Yesus yang baik, kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi bahagian kami. Kami bisa menjaga tubuh kami ini untuk tetap sehat dan kudus di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan buat kami, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan jaga lindungi kami di sepanjang hari ini dalam semua aktivitas yang akan kami lakukan Tuhan. Dan Tuhan yang akan menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kesuksesan dan keberhasilan menjadi bahagian kami di sepanjang hari ini, karena kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.